geopolitik ya, yang mungkin nggak jauh beda dengan pada waktu di rapat koordinasi nasional di Sentul yang lalu, tapi ini spesifik, ada yang spesifik buat Polri, TNI, ya, untuk menjaga situasi Kamtipmas, situasi geopolitik kita, agar pembangunan kita bisa tetap berjalan dengan lancar. Saya kira itu yang paling utama. Ada evaluasi nggak Pak? Apa itu? Evaluasi kepada TNI dan Polri. Ya intinya agar masing-masing memperkuat postur pertahanan dan juga ada hal yang sangat penting sekali yang saya tadi, bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat ya kepada negara. Jadi TNI dan Polri pun harus, TNI harus menjadi tentara rakyat, polisi pun harus menjadi polisi rakyat. Artinya TNI yang didukung oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan Polri yang didukung dan dicintai oleh rakyat juga, pasti akan kuat. Kira-kira gitu lah. Untuk kepala daerah di Indonesia ada pesan khusus nggak sih Pak? Apa itu? Kepala daerah. Oh saya memang pesan, ya tolong sampaikan dari arahan Bapak Presiden pada saat rapat koordinasi di Sentul yang lalu, ya hari Senin, kan ada arahan beliau banyak. Salah satunya diantaranya mengenai masalah kebersihan, sampah, keasrian daerah masing-masing. Nah ini kepala daerah saya minta untuk melakukan tindak lanjut. Saya terima kasih yang sudah melakukan tindak lanjut cukup banyak, mulai dari Jakarta, Bali, Jawa Barat, dan lain-lain ya. Tapi ada juga saya tahu kepala daerah yang belum bergerak. Nah saya melalui Mensesnek diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mengecek, menginventarisir daerah mana yang melakukan langkah lanjut dan yang tidak. Dan saya nanti akan mengeluarkan surat edaran untuk pembersihan sampah, ya, kemudian gerakan untuk kurve, itu dilakukan secara rutin. Saya berpikir hanya mungkin biasanya kalau TNI Polri itu Selasa dan Jumat, itulah hari kebersihan ya, hari olahraga sekaligus hari kurve. Bukan bermaksud meniru TNI Polri ya, militerisme bukan, tapi hal yang baik seperti menjaga kebersihan itu kan berlaku untuk semua, tidak hanya untuk militer. Nah ini hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan kurve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya. Jadi ada kurve serentak, mulai dari provinsi ngerjakan dinas-dinasnya, kemudian kabupaten kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa. Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, ya negara kita akan jauh lebih baik, saya kira gitu. Terima kasih. Informasi Polri Pak, yang Polri kata di bawah jalan bagaimana Pak? Apa tadi? Pak, Polri di Presiden bagaimana Pak? Oke. Mas soal yang anak NTT itu Pak. Mana? Tahu soal yang anak NTT itu Pak, ada arahan untuk kepala daerah nggak Pak? Ada. Tutup nanya mulu Polri. Nanti Mbak. Di arahan Pak. Tadi arahan untuk Pak, tadi di dalam ada pembahasan apa aja Pak? Jangan salah. Sedikit Pak, bahasannya Pak untuk beres sedikit Pak. Pasal wifi Pak, bakal diatur nggak Pak? Apa? Iya. Pada jenderal semua ya. Jenderal
Jenderal aja. Operasi masalah apa, supaya itu kan semua sebenarnya sudah ada di berita. Jadi menurut pendapat beliau, penilaian beliau semua sudah berjalan baik supaya terus ditingkatkan. Terkait dengan pengiriman pasukan BOP itu Pak ke... Ya itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu. Tapi persiapannya Sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jeni, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Tapi TNI akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau apa? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Berarti ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Tapi tahun ini pelibatan TNI dalam... Ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak ikut itu. Saya bagian penyiapan. Ya. Soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme itu seperti apa? Apakah Itu biar saja nanti dari Mabes TNI ya. Mabes TNI dari Kemhan biar. Kalau kami kan masih pembinaan Angkatan Darat, jadi kita tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu. Tapi kalau Bapak melihat gimana Pak? Ini kan banyak di... Ya sebenarnya Dia nggak mau ada Mas hari ini Presiden memberi arahan apa saja Mas ke para pimpinan TNI Polri bisa disampaikan? Baik, terima kasih pada teman-teman media semuanya. Jadi hari ini Bapak Presiden berkesempatan memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan khusus atau arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden dari Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat gitu. Di dalam pengarahan beliau tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam 1 tahun
lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara, di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian Bapak Presiden juga kembali selalu beliau di dalam forum apapun itu menyampaikan bahwa intinya kita semua harus bersatu. Jadi beliau tadi juga memberikan penekanan untuk TNI maupun Polri terus merapatkan barisan, terus memperbaiki diri dan terutama bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi dibahas Polri di bawah kementerian nggak? Enggak ada. Tapi tadi katanya akan memberikan reward ya Mas kepada Polri atau TNI yang memberikan dedikasi kemarin atau di saat ini? Iya, Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut, misalnya dalam hal bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Evaluasi tadi kan bagian dari evaluasi. Jadi untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya gitu. Untuk terus bersatu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat itu. Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam 1 tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap itu di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri betul-betul sangat membantu masyarakat kita. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan. Kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun dan sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Kalau untuk penanganan terorisme itu dibahas nggak Mas? TNI terlibat? Secara spesifik tidak? Kalau jelang Ramadan Mas, setelah Presiden itu sudah ditandatangani Perpres pelibatan TNI di dalam Di luar pembahasan Rapim tadi. Mas bahas juga nggak sih Mas jelang Ramadan kalau Mas hari ini dari TNI Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan ya. Misalnya dalam hal penanganan kelancaran lalu lintas, di situ juga menjadi domain, menjadi tugas teman-teman dari kepolisian gitu. Oke, terima kasih. Soal Hari Pers Nasional, Reformasi Polri sudah ada kabar belum sih Mas? Kajian dari tim reformasi Polri sejauh ini update-nya bagaimana? Kan Rapim TNI Polri. Nah, itu kan tidak membahas ada isu secara spesifik yang membahas itu. bahwa Polri akan dibawa kementerian kemudian. Kan tidak ada. Tadi sudah kami sampaikan tidak ada di dalam pembahasan. Dari istana Mas di luar ini mungkin ada pandangan terkait. Tidak ada di dalam pembahasan Rapim TNI Polri yang barusan selesai. kalau rencana penambahan. Oke. Mas soal Hari Pers Nasional Mas ada juga sih ada ramalan. Tentu kami mewakili Presiden, mewakili pemerintah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, yang bertanggung jawab, yang semakin profesional dan bersama-sama mari kita menjadi pilar demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah tentu bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu, keberhasilan-keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan mari kita memiliki tanggung jawab yang
sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. Mas, kalau OJK Mas itu juga Hah? Di luar Rapim. Di luar Rapim? Nah, nanti dulu lah kalau di luar Rapim. Apa di luar Rapim? Gimana tadi Mas soal progres gimana Perpres pelibatan TNI dalam Sedang dibicarakan. dalam dibicarakan Iya, didiskusikan. aturan lainnya supaya tidak keluar dari tugas pokok TNI. Ya justru di situ semua saling dilihat kan yang menjadi tugas pokok, kemudian juga dilihat satu skala, yang kedua memang mau tidak mau kita menyadari bahwa segala sesuatu berkembang, termasuk dalam hal dunia terorisme itu juga berkembang. Nah disitulah kemudian dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut gitu. Tapi kalau pertimbangannya mengapa diatur dalam Perpres tidak di UU TNI seperti apa? Ya ini kan masalah teknis ya, karena misalnya Undang-Undang TNI kan sudah disahkan ya kan, sudah direvisi. Nah kemudian kita melihat bahwa untuk mempercepat proses itu, ini masalah kebutuhan aja, kebutuhan barangkali kita akan mengaturnya tidak dimasukkan di dalam undang-undang. Mas terkait hotel Sultan yang akan ditutup hari ini? Terkait hotel Sultan yang akan ditutup hari ini? Bukan ditutup, dialihkan pengelolaannya. Berarti masih bisa beraktivitas sama Masih, dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu lama dengan seluruh karyawan dan pegawai di Hotel Sultan. Gimana apanya? Gimana? Pengalihan gimana? Pimpinan OJK udah dikirim belum, Mas? Untuk surprise pimpinan OJK udah dikirim ke DPR? Surprise? pimpinan OJK. Nama-namanya, Mas? Oh belum. Tapi tetap pansel kan, Mas? Rencananya demikian. Kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Ini karena kan bicaranya masalah kecepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar. Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk pansel kan juga presiden kan. Nama-namanya udah ada? Belum ada. Ini kan Bapak Indonesia bilang bahwa pemerintah mungkin harus menjaga belanjanya supaya tidak melanggar defisit fiskal gitu. Jadi investor juga jadi kembali, kalau dari pemerintah apakah akan berubah strategi fiskalnya mungkin jadi lebih efisien atau mungkin belanjanya dikurangi gitu? Enggak, kan selama ini juga tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga. Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat, sektor real kita genjot, belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kita optimis aja dengan pengelolaan kita. Mengatasi mungkin kekhawatiran Pak Investor dan lembaga rating gimana? Apakah lewat komunikasi aja gitu dengan mereka bahwa kita fundamentalnya baik? Oh iya. Komunikasi terus dilaksanakan ya, selain apa yang tadi sudah saya sampaikan kan gitu. Kalau masalah berkomunikasi dengan teman-teman terus dilakukan oleh pemerintah. Program tidak ada yang berubah berarti ya? Tidak. Pak Prabowo konfirmasi Mas hadir tanggal 19 Oh belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian. Tapi ada undangannya ya? Ada. Tanggal 18, tanggal 19? Ada. Itu untuk menghadiri BOT atau tanda tangan tarik? Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya. Oke. Mas Diwandono dilantik hari ini, Mas, ada pesan dari sana jadinya betul-betul. Pesan selalu, kalau pesan dalam hal ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Djiwandono, dan mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang beringan. Jadi selamat
bertugas semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, semuanya terima kasih ya. Sudah kan? Belum. Apa lagi?